wabarakatuh. Sampurasun. Baraya dulur sadayana, pada kesempatan hari ini kami sedang napak tilas ke situs cagar budaya Astana Gede Kawali Ciamis, Jawa Barat, yang mana merupakan cikal bakal dari Kerajaan Sunda Galuh yang dipimpin oleh Prabu Niskala Wastukencana atau disebut dengan Anggalang atau Wangi Sutah, yang lahir di Galuh Kawali pada tahun 1348 Masehi dan wafat pada tahun 1475 Masehi di Kawali Ciamis, Jawa Barat. Niskala Wastukencana adalah raja dari Kerajaan Sunda Galuh Bersatu yang memerintah antara tahun 1371 Masehi hingga 1475 Masehi, kurang lebih selama 104 tahun. Sebelumnya didahului oleh pamannya, yaitu Prabu Guru Mangkubumi Bunisora, Suradipati atau Prabu Guru di Jampang, yang memerintah tahun 1357 sampai 1371, yang memerintah setelah kakaknya, yaitu Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Palangan Bubat. Ayahnya bernama Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat saat beliau berusia 9 tahun. Putra Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, putra Prabu Ajiguna Lingga Wisesa, dan ibunya adalah Dewi Lararingsing. Putri Prabu Arya Kulon, Raja Sunda di Pakuan Bogor, sebagai raja bawahan kala itu, dengan Dewi Kiranasari Prabu Ajiguna Langga Wisesa yang memerintah tahun 1333 sampai dengan 1340 Masehi. Setelah mulai remaja, Wastukencana kemudian melanglang buana ke Lampung, yang waktu itu masih pengaruh Kerajaan Sunda. Dan dari Lampung ini ia kemudian menikah dengan putri Raja Lampung yang bernama Lara Sarkati, dan kemudian menjadi Pramawastari yang pertamanya ketika ia diangkat menjadi raja pada tahun 1371 Masehi. Pada usia 23 tahun dari perkawinannya, ia kemudian mempunyai anak yang bernama Sang Haliwungan, yang kemudian hari menjadi Raja Sunda di Pakuan dan bergelar Prabu Susuk Tunggal. Sedangkan dari pernikahan dengan Dewi Mayangsari, putri pamannya, yaitu Prabu Rahyang Bunisora, Niskala Wastukencana mempunyai 4 orang putra. Yang sulung yang bernama adalah Ningrat Kancana, yang naik tahta di Kawali atau Galuh dengan bergelar Prabu Dewa Niskala, yang berkuasa di timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipamali. Yang kedua adalah Surawijaya. Yang ketiga adalah Gedeng Sindakasi, dan yang keempat adalah Gedeng Tapa. Prasasti Astana Gede ini atau Prasasti Kawali di Ciamis, Jawa Barat, merujuk pada beberapa prasasti yang di kawasan ditemukan di Kabubuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan perbandingan dengan peninggalan sejarah lainnya seperti naskah Carita Parahyangan dan Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara, dan dapat disimpulkan bahwa prasasti Kawali ini merupakan
sasakala atau tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastukencana yang berkuasa di Sunda Galuh dan bertahta di Kawali, putra Prabu Linggabuana yang gugur dalam peperangan di Bubat. Demikian napaktilas kita. Semoga apa yang kita dapat lestarikan tentang situs cagar budaya ini dapat menjadi cerminan dan juga menjadi tuntunan bagi apa-apa yang kita dapat wariskan kepada anak cucu keturunan kita. Akhir dari kekuasaan dan suksesi, Sang Mahaprabu Niskala Wastukencana memerintah di kerajaan Sunda selama 103 tahun 6 bulan lebih 15 hari, yaitu pada tahun 1371 sampai dengan 1475 Masehi. Dan ia wafat dari usia kurang lebih selama 126 tahun. Dan ia masih sempat mendengar Majapahit dilanda perang Parekrek akibat perebutan tahta di antara keturunan Prabu Hayam Wuruk yang terjadi pada tahun 1453 dan sampai dengan 1456 Masehi. Akibatnya, selama 3 tahun Majapahit tidak mempunyai raja. Di saat Majapahit sedang dilanda kerusuhan, ia sedang menikmati ketenangan dan kedamaian pemerintahannya sambil tak henti-hentinya beriktikaf dan beribadah, yaitu dengan brata sia puja tanpa lum. Setelah wafat, Sang Mahaprabu Niskala Wastukencana dipusarakan di Nusa Larang, sehingga kemudian dikenal dengan Sang Mukteng Nalarasarang, dan membagi wilayah Sunda kepada 2 orang anaknya, yang satu berkuasa di Sunda sebelah barat atau Pakuan, Bogor, dan Sunda sebelah timur, Galuh, Kawali, Ciamis. Pertama, Ningrat Kancana merupakan putra sulung hasil perkawinan Prabu Niskala Wastukencana dengan Putri Dewi Mayangsari, putri Prabu Bunisora. Ia kemudian diangkat menjadi sebagai Raja Anom di Galuh, mendampingi ayahnya yaitu Mahaprabu Resesi Niskala Wastukencana, penguasa kerajaan Sunda Galuh, dengan gelar penobatan Ningrat Kencana. Prabu Dewa Niskala, ia berkuasa di timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipamali. Ia adalah raja dari ayah Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja. Yang kedua, Sang Haliwungan menjadi Raja Anom di kerajaan Sunda sejak tahun 1382 Masehi dengan nama penobatan yaitu Prabu Susuk Tunggal, yang mana merupakan anak dari Prabu Wisesa ini. Dengan pusat pemerintahannya di kota Pakuan, Bogor, Prabu Susuk Tunggal merupakan putra Mahaprabu Biresi Niskala Wastukencana atau penguasa kerajaan Sunda Galuh yang berkedudukan di daerah timur Kawali, dan istrinya yang bernama Dewi Larasakati merupakan putri penguasa Lampung. Resi Susuk Lampung ini berkuasa di tanah kerajaan Sunda dari Sungai Citarum ke barat dan berkuasa cukup lama selama 100 tahun. Sebab sudah dimulai saat ayahnya berkuasa di tahun 1371 sampai dengan 1475 Masehi, putrinya Ken Kriting Manik Mayang Sunda kemudian menikah dengan Jaya Dewata putra Prabu Dewa Niskala dari Keraton Galuh. Dengan demikian, jadilah Raja Galuh dan Galuh yang seayah. Kedua adalah Putri Niskaya Wastukencana, menjadi besan
kemudian Prabu Dewa Dewata menerima tahta Galuh dari ayahnya. Prabu Dewa Miskala merupakan penerima tahta dari Sunda dari mertuanya, yaitu Prabu Susuk Tunggal, yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja, yang mempersatukan dua istana Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Sunda Pakuan. Prasasti Kawali ini adalah prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan dengan peninggalan sejarah lainnya dan ditemukan seperti naskah Carita Parahyangan dan Pustaka Raja-Raja I. Dari referensi yang dapat kita berikan kepada pemirsa dari channel Paskawan Channel dalam Napaktilas dan Wisata Religi, didampingi oleh narasumber yaitu Mbah Gembol, dan berdasarkan rujukan dari Wikipedia Google. Semoga apa-apa yang kita sajikan kepada rekan-rekan pemirsa merupakan tuntunan bahwa jangan sampai sejarah ini menjadi terlupakan bagi generasi muda dan generasi yang akan datang. Segala sesuatu apa yang kita niatkan merupakan cikal bakal daripada berdirinya negara kita, negara Republik Indonesia, yang merupakan hasil daripada jerih payah dan juga pengorbanan pada orang-orang terdahulu, raja-raja yang telah mempersatukan dan juga menjadikan negara kita menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, sehingga berkah rahmat ilahi dapat dirasakan dan manfaatnya bagi kita semua, generasi saat ini, generasi akan datang, dan generasi milenial, dan juga generasi-generasi anak cucu kita. Semoga berkah rahmat ilahi melimpahi kita semua akan niat balik daripada mengenang sejarah, karena sejarah adalah cikal bakal berdirinya negara kita dari hasil persatuan dan kesatuan raja-raja yang memerintah, dan ini menjadikan peninggalan bagi kita semua. Dari situs Cagar Budaya Istana Gede Kawali, rekan-rekan Paskawan Channel sudah berupaya untuk dapat melestarikan dan juga menjadi napaktilas sejarah daripada cikal bakal Kerajaan Sunda Galuh di Kabupaten Ciamis, provinsi yang mana dari Provinsi Jawa Barat. Demikian rekan-rekan semua, para viewer, para subscriber dimanapun berada, bahwasanya Napaktilas ini merupakan bagian daripada kepedulian kita kepada sejarah bangsa dan kerajaan-kerajaan orang-orang terdahulu sebelum kita. Semoga ini menjadi catatan baik bagi generasi kini dan akan datang. Present penampilan ini dipersembahkan bersama dengan pendamping Mbah Gembol dari situs Astana Gede Kawali Ciamis, bersama dengan komunitas Putra Galuh Pakuan yang diketuai oleh Ki Uyut Husen dari Kabupaten Karawang. Semoga senantiasa menjadi tontonan dan tuntunan bagi generasi kita yang akan datang. Terima kasih. Salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.